Yang pertama ulun ingin ke Ustadz Taufik. Sebenarnya makna dari dakwah itu sendiri itu bagaimana, Ustadz? Pertama, kalau secara bahasa, dakwah itu berasal dari kata da'a, yada'u da'watan. Artinya sama dengan an-nida, seruan. Secara istilah itu punya beberapa makna, tapi yang paling banyak dipakai itu ada dua. Ad-da'wah bimakna Islam war risalah. Jadi dakwah itu makna pertama secara istilah itu adalah Islam dan risalah Islam itu sendiri. Itu dakwah. Kemudian yang kedua, secara istilah dakwah itu berarti amaliyatu nasyril Islam wa tabligh ar-risalah. Aktivitas menyebarkan Islam dan menyampaikan risalah. Tidak semata-mata dakwah itu berupa ceramah, tidak. Ya, men-share konten dakwah itu dakwah juga. Jadi Men-share amaliyatu tulisan nasyril misalnya, Islam. Ya, men-share tulisan, men-share video dan sebagainya yang terkaitan dengan Islam itu juga aktivitas dakwah. Begitu. Kalau kita berbicara dakwah ini tentu teladan yang terbaik itu adalah Rasulullah. Bagaimana sebenarnya juga Ustaz dakwah Rasulullah yang tentunya perlu kita pahami dan kita teladani, Ustaz? Oke, kalau kita lihat sifat dakwah Rasul itu kan pertama beliau sendiri secara pribadi beliau itu sudah menjadi teladan ya, sehingga secara hal beliau itu ya menjadi panutan pada saat itu. Kemudian sifat dakwah beliau selain yang sifatnya pribadi itu beliau adalah senantiasa proaktif. Bahasa Arabnya itu safiron. Jadi dakwah beliau itu tidak sekedar nunggu kundangan, nunggu panggilan, nunggu dijadwal, tidak. Beliau itu kalau tidak dijadwal tidak dakwah gitu. Ya, nunggu panggilan, dakwah lagi sepi karena dia memandang dakwah itu ya ada panggilan yang ujung-ujungnya amplop. Tapi dakwah kadang mendatangi pasar, mendatangi kabilah, ya, mengunjungi kabilah-kabilah yang ada di sekitar Makkah, menyampaikan Islam. Dakwah itu seperti itu, sifat dakwah Rasul yang pertama. Yang kedua ini yang penting juga, sifat dakwah Rasul itu sifatnya fikriyatan, argumentatif. Ya, bukan mengedepankan sentimen, tetapi mengedepankan argumen. Ya, bisa kita lihat misalnya di dalam surah Al-Hajj, ya, Allah katakan ya ayuhan nas duriba masalun fastami'ulah. Wahai manusia, duriba itu bentuk kalau di dalam bahasa Arab itu sighat majhul. Jadi bentuk pasif yang pelakunya itu disembunyikan, tidak dimunculkan. Wahai manusia, sudah dibuat perumpamaan untuk kalian, maka dengarkanlah. Nah, ini seolah-olah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini meminta jangan dilihat siapa yang menyampaikan, jangan dilihat siapa yang membuat perumpamaan, tetapi Allah katakan ini loh ada perumpamaan, fokus ke perumpamaannya itu, nggak usah memikirkan siapa yang membuat. Baru setelah itu Allah katakan innalladzina yad'una min yakhluqu dzubaban walau ijtama'ulah. Sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah itu tidak sanggup menciptakan seekor lalat pun walau mereka bersatu padu. Jadi mengajak mikirkan keyakinan mereka. Yang diserang apa? Argumennya. Masa Tuhan nggak bisa buat lalat? Tidak didasari sentimen, tapi ngajak berpikir. Jadi tadi proaktif, yang kedua argumentatif, yang ketiga politis. Politis atau sia-siatan. Dakwah Rasul itu bukan dakwah yang tidak terkait dengan kehidupan. Ya, beliau itu menyampaikan Islam juga melihat realitas yang ada. Namanya politik itu adalah ri'ayatu syu'unil ummah. Politik itu adalah mengurusi urusan umat. Sehingga ketika umat sekarang ini ada kasus kayak Omnibus Law, maka kalau mau dakwah sebetulnya juga harus melihat Islam itu bagaimana memandang itu. Ada berarti kasus Pak Dokter tadi barusan dakwah. Ya, kalau sudut pandangnya Islam begitu insya Allah. Jadi dakwah yang dilakukan Nabi itu mengomentari yang ada di masyarakat yang benar.
ya tidak dipermasalahkan, yang keliru harusnya diluruskan. Itu sifat politis dari dakwah Rasul. Kemudian yang keempat itu beliau waktu di Mekah itu tidak menggunakan kekerasan. Jadi murni argumen, murni adu ide. Ya. Seperti itu sifat dakwah Rasul.